Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah teluk Aden di daerah Somalia. Di sana, perompak bajak laut Somalia diketahui sudah menyandra sebuah kapal bersama dengan kru kapal selama 3 bulan lamanya. Mereka meminta uang tebusan kepada perusahaan terkait. Lagi enak-enaknya ngebacot, mereka kemudian dikagetkan dengan kelompok penebus yang sudah berada di sana. Setelah tas isi uang diberikan, sang ketua perompak masih belum mau melepaskan Sandra karena ia meminta uang sebanyak 5 juta dolar. Kemudian pemimpin pasukan penebus yaitu Akang Rambo yang berperan sebagai Bernie Ross, kemudian Jason Statham yang berperan sebagai Lee, dan Dolph Lundgren yang berperan sebagai Gunnar Johnson, dan yang terakhir Jet Li sebagai Yin Yang. Karena para perampok tersebut tidak mau bernegosiasi, para pasukan kemudian melakukan aksi secara paksa. Setelah semuanya mereka libas, ternyata Gunnar belum juga terlalu puas. Ia berniat untuk menggantung kepala si perompak, namun sang ketua yaitu Bernie melarangnya karena ia sudah melanggar attitude pasukan mereka. Dan kemudian sedikit ada perkelahian antara Lee dan Gunnar. Namun setelah mereka masuk di pesawat, Lee kemudian melepaskan ikatan tangan Gunnar. Kemudian selesai misi, Lee langsung mengunjungi rumah Leslie pacarnya. Dan setelah mengetahui isi rumah Leslie, ternyata terdapat seseorang pria. Lee kemudian kecewa dan memutuskan untuk pergi secepatnya. Di dalam markas pasukan Expendable terlihat seorang pria tua yang bernama Tul datang dengan motor Harley dan berniat untuk melanjutkan tato di punggung Bernie. Tak lama setelahnya datang Lee yang sedang patah hati karena kekasihnya sedang selingkuh. Tul kemudian menghibur Lee dengan beradu pisau dengannya. Tak lama setelah itu, Tul mendapatkan sebuah telepon di mana ada 3 pekerjaan yang harus mereka selesaikan, yaitu yang 2 berjalan di taman, sedangkan yang 1 kembali dari neraka. Lee yang lagi patah hati menolaknya, namun Tul tak mau menghiraukannya. Scene kemudian berpindah ke Pulau Vilena. Di sana diperlihatkan istana seorang jenderal, dan di malam itu anak buahnya membawa 3 orang yang dianggap sebagai pengkhianat. Sebelum sang jenderal menembaknya, kemudian datang laki-laki berjas hitam yang mendahuluinya. Ia bernama James Monroe, yaitu orang yang berwenang sama seperti sang jenderal, dan kemudian jenderal menghabisi 2 siksanya. Kemudian di sebuah gereja, Bernie menemui orang yang bernama George. Ialah bos yang memberikan pekerjaan kepada timnya. Kemudian datang temannya yang bernama Trent Mausir. Gertz kemudian menjelaskan tentang Pulau Vilena yang telah dikuasai oleh Jenderal Garza dan pasukannya yang terkenal sangat kejam. Dan sudah jelas tugas Bernie dan pasukannya adalah menghabisi sang jenderal beserta anak buahnya. Bernie kemudian menyetujuinya dan meminta bayaran sebanyak 5 juta dolar. Gertz menyetujuinya dengan syarat jika Bernie membawa lari uang tersebut, maka seluruh anak buahnya akan mengejar Bernie dan pasukannya walau di lubang semut sekalipun. Setelah di markas, Bernie melihat peta Pulau Vilena, dan di saat itu juga Gunnar datang dan menyapa Bernie. Usut punya usut, Bernie sudah memecat Gunnar atas aksi buruknya melawan para perampok Somalia. Dan di sini Gunnar memohon kepada Bernie untuk menerima kembali. Namun Bernie tetap dengan prinsipnya, dan Gunnar pun kemudian mengancamnya lalu pergi. Bernie kemudian mengumpulkan timnya dan mengatakan mereka akan pergi ke Pulau Vilena dan akan bertempur dengan Jenderal Garza dan para anak buahnya. Di sini terdapat pasukan baru yang bernama Taurot dan Hellcaesar. Setelah semua persiapan beres, singkatnya mereka OTW ke Pulau Vilena. Setelah sampai di sana, Bernie dan Lee melapor petugas pulau. Mereka mengatakan bahwa ia adalah fotografer satwa yang sedang menyelesaikan sebuah proyek. Setelah mereka mendapatkan surat izin,
Bernie dan Lee kemudian menyaksikan sendiri dengan mata mereka kekejaman anak buah jenderal yang mengambil barang-barang makanan secara paksa. Mereka kemudian pergi ke rumah makan, dan tak lama setelahnya terdapat gadis cantik yang bernama Sandra. Singkatnya, Sandra adalah orang yang akan mengantar mereka mengelilingi kota. Sandra mengatakan bahwa dulu pulau ini sangat indah, namun sekarang berubah ketika Jenderal Garza yang kejam berkuasa dan seorang miliarder Amerika sebagai bosnya. Sandra sendiri mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia. Bernie kemudian meminta agar mereka diantarkan ke istana. Scene kemudian berpindah, di mana James dan Jenderal mengunjungi ladang ganja mereka yang belum panen. James kecewa dengan hal tersebut karena keterlambatan barang karena ganja belum siap dipanen. Dan di sini terlihat bahwa James sangat tidak sopan kepada Jenderal, dan Jenderal sangat tidak suka dengan hal tersebut. Sebelum sampai di istana, Lee meminta untuk ditinggalkan di tengah hutan, sedangkan mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, Bernie melihat istana dari balik pagar kawat. Sedikit perdebatan antara Bernie dan Sandra, di mana Bernie mengira bahwa Sandra telah bersekongkol dengan para pasukan Jenderal Garza. Sandra kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya temannya lah yang bertanggung jawab, namun karena ia takut, maka ia sendiri yang mengantar Bernie dan anak buahnya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja satu truk anak buah Jenderal Garza datang dan berniat menculik Sandra secara paksa. Bernie yang sempat melawan pun akhirnya bisa dilumpuhkan, namun tiba-tiba saja James yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke lokasi bersama dengan anak buahnya, sedangkan Bernie dan Lee yang kabur berniat membawa Sandra pergi dari pulau tersebut. Namun kemudian Sandra menolaknya dan mengatakan ia masih ingin tinggal di pulau ini. Sedangkan di sisi lain truk mereka terus dikejar pasukan Jenderal Garza bersama dengan para pasukan James. Dan Bernie yang sudah sampai di pelabuhan menyuruh Lee ke pesawat, sedangkan ia akan menahan orang-orang di pelabuhan. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat, Bernie kembali memutar pesawat dan berniat akan menghabisi mereka. Dan kemudian inilah yang terjadi. Dari serangan yang terjadi, banyak pasukan Jenderal Garza yang tewas. Namun sang jenderal dan James sendiri berhasil selamat dengan melompat ke dalam laut. Kemudian di istana, James membeberkan serangan yang telah dilakukan Bernie dan pasukannya yang telah menewaskan 41 tentara mereka. Selain itu terungkap bahwa Sandra adalah putri dari Jenderal Garza yang diketahui membantu aksi mereka, dan kemudian kita semakin dikejutkan dengan bergabungnya Gunner dengan mereka. Di sini ia juga mengatakan semuanya tentang misi dan tujuan mereka serta bos yang menyuruh mereka melakukan hal tersebut. Di sisi lain, anak buah James sekarang mencari keberadaan Sandra karena telah dianggap sebagai pengkhianat dengan mereka. Bernie yang merasa khawatir menyampaikan kepada Tul bahwa Sandra adalah putri Jenderal Garza yang telah membantu aksinya. Dan benar saja di mana Sandra sekarang tertangkap oleh anak buah James dan sedang diinterogasi dengan kejam. Bernie yang berniat kembali menyelamatkan Sandra ditolak timnya karena itu bukan urusan mereka lagi. Dan di sini Bernie yang sepertinya menyukai Sandra berniat untuk menyelamatkan Sandra sendiri. Namun setelah di dalam mobil, Yin datang untuk membantu sahabatnya tersebut. Saat mereka di tengah jalan, tiba-tiba saja mendapat serangan mendadak dari sekelompok orang tak dikenal. Selain itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah Gunner lah dibalik ini semua atas perintah James untuk membunuh Bernie dan para anak buahnya yang lain. Dan setelah Gunner kehabisan pasukan,
Yin langsung mengajaknya duel 1 lawan 1 dengannya. Namun karena Yin yang bertubuh kecil harus kalah dan hampir saja dibunuhnya. Namun kemudian tiba-tiba saja di saat hendak masuk pesawat dan menuju ke Pulau Vilena, Bernie dikagetkan dengan banyak orang yang ternyata itu adalah anak buahnya sendiri. Bang Negro kemudian menunjukkan senjata pamungkasnya, yaitu peluru kendali dari snipernya, dan sebuah pisau cukur tajam keluaran terbaru untuk menyayat leher seseorang. Di lain sisi, James dan Jenderal sedang menyiapkan pasukan khusus terbaiknya untuk menyambut Bernie dan pasukan Expendable, karena ia yakin bahwa mereka akan datang untuk menyelamatkan si cantik Sandra. Di luar istana ternyata Bernie dan pasukannya sudah mengawasi mereka sejak tadi. Selain itu di dalam istana terlihat adu mulut antara sang jenderal dengan James. Jenderal mengatakan ia dan putrinya merasa ditindas karena keserakahan James di tanah airnya sendiri. Pasukan Expendable mulai bergerak dan berpencar sesuai dengan tugas masing-masing. Dan di sini kita dapat melihat satu persatu penjaga sudah dilumpuhkan oleh mereka. Tak habis dengan itu, Bernie juga memasang bom di berbagai sisi, terutama di gudang penyimpanan narkoboy milik James. Dua penjaga kemudian datang menemui Sandra dan berniat akan menyiksanya kembali. Namun belum saja itu terjadi, Bernie datang dan langsung menyelamatkan Sandra. Namun saat hendak keluar istana, Bernie dicegat oleh anak buah James dan Sandra kabur menemui ayahnya, yaitu sang jenderal. Karena dirasa lama, para tim kemudian bergerak menyusul Bernie karena mereka yakin bahwa Bernie telah tertangkap. Look at me, you piece of trash. Come on, get my rifle, let's go. Saat mereka berhasil melumpuhkan seluruh pasukan yang berada di dalam, ternyata di luar istana mereka sudah ditunggu ratusan pasukan yang bersiap menyerang mereka. Bernie memutuskan untuk mundur sejenak dan merencanakan hal lain. Namun di lain sisi, James yang telah menduga sang jenderal akan berkhianat kemudian menembak mati di dalam istana. Selain itu ia kabur membawa Sandra dengan sebuah helikopter. Tak punya pilihan lain, tim Expendable kemudian meledakkan gedung dan langsung menyerang balik pasukan James. Sebelum James berhasil membawa Sandra masuk ke dalam helikopter, tiba-tiba saja Yin datang dan langsung menyerang mereka. Bernie berusaha untuk menyelamatkan Sandra, sedangkan Yin kembali melawan si botak tangan kanan James. Dan dapat kita lihat betapa sangarnya tim Expendable yang telah membuat gedung istana rata dengan tanah. Sandra yang masih di bawah James berhasil dicegat oleh Bernie. Namun kemudian Bernie tertembak oleh James di bagian bahunya. Tak mau orang yang dicintainya diambil, Bernie kemudian bangkit lagi dan kemudian misi untuk menyelamatkan si cantik akhirnya berbuah manis dan Pulau Vilena sudah kembali aman. Dan tim pun akhirnya kembali pulang. Di dalam markas, Gunner yang sudah pulih menyesali atas pengkhianatannya, dan ia juga sudah dimaafkan oleh Bernie. Namun tiba-tiba saja, Lee yang membawa pisau kemudian, dan film pun berakhir. Oke guys, mantap kan filmnya? Seru abis lah pokoknya, tak ragu dan tak rugi jika kalian menonton film ini secara langsung. Karena banyak aktor yang bukan kaleng-kaleng di sana. Selain itu aksi mereka juga nggak akan mengecewakan ekspektasi kalian. Saya Naja undur diri, nantikan Expendable selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.